Polda Metro Jaya telah menetapkan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab sebagai daftar pencarian orang dalam kasus dugaan pornografi di situs Balada Cinta Rizik. Ya, penetapan DPO Rizik telah disebar ke seluruh kepolisian di Indonesia. Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan penyebaran foto DPO itu merupakan salah satu standar internasional prosedural atau SOP yang harus dipenuhi polisi. Dengan disebarnya foto DPO Rizik ini, diharapkan masyarakat melapor ke polisi jika mengetahui keberadaan Rizik. Kendati posisi Rizik sudah diketahui berada di Arab Saudi, namun penyebaran foto DPO adalah SOP yang harus dilakukan polisi sebelum mengajukan permohonan red notice. Pihak Polda Metro Jaya melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri sendiri telah mengajukan red notice bagi Rizik Syihab. Sejauh ini, polisi masih menunggu kedatangan Rizik 12 Juni mendatang. Pemirsa, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan kepada Fatima atau KMA sebagai saksi Rizik Syihab Selasa ini. Sedangkan tersangka kasus pornografi Firza Hussein dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rizik Syihab pada hari Rabu depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan memeriksa Emma Fatimah alias KMA terkait kasus Balada Cinta Rizik dengan tersangka Rizik Syihab hari ini. Sementara sehari sesudahnya, Rabu lusa, polisi juga akan memanggil tersangka kasus pornografi Firza Hussein. Selain akan memeriksa keduanya, polisi masih terus berupaya dan mencari pelaku yang mengunggah chat yang beredar luas selama ini. Argo mengakui pihaknya kesulitan dalam menyelidiki penyebar chat itu. Urgensinya apa sih Pak? Ada dipanggil lagi? Apakah ada fakta-fakta baru yang bakal diungkap untuk tersangka HRS? Iya, ada fakta yang belum diperiksa sebagai saksi tersangka HRS. Fokusnya apa jadi? Kalau untuk yang penyebar chat ini Pak, si Balada Cinta Rizik itu pada berapa Pak? Itu kan semuanya alamat palsu semua. Dan kita dalami, analitik. Sekarang kita masih terus melakukan kerja keras ya dari siapa. Berarti dari pihak kepolisian merasa kesulitan juga Pak menjadi. Yang namanya berubah-berubah, namanya palsu semua gimana? Kita juga bukan sempurna gitu. Sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi di situs Balada Cinta Rizik. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wahyu Hadiningrat membenarkan peningkatan status terhadap Rizik tersebut. Namun demikian, di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat belum menjelaskan secara detail kapan peningkatan status tersangka terhadap Rizik itu dilakukan. Namun ia memastikan Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan chat WhatsApp yang berkonten pornografi. Sementara itu Wahyu menyebut berkas Firza Hussein sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari ini. Dikonfirmasi belakangan, pengacara Rizik, Egy Sujana, mempersoalkan penetapan tersangka ini. Seharusnya yang diusut orang yang menyebarkan gambar dan membuat situs. Bang guys, Mbak Ani ini nggak memungkinkan ini. Soalnya ngalangin kameramen yang lain. Bentar ya. Bang guys, Mbak Ani ini nggak memungkinkan ini. Soalnya ngalangin kameramen yang lain. Bentar ya. Bang guys. Dan saat ini kita sudah tergabung dengan Kombes Pol terkait dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Argo Yuwono. Selamat sore Pak Argo Yuwono. Selamat sore Mbak. Pak Argo, ini terkait dengan status penetapan tersangka Rizik Syihab dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi. Ini terkait dengan hal ini, apakah benar bahwa saat ini Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka? Mungkin hari ini suara kecil sekali. Ya Pak Argo, apakah benar bahwa saat ini Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi?
Ya, tadi penyidik Polda Metro Jaya ya, yang menangani kasus konten pornografi itu siang tadi melakukan gelar perkara berkaitan dengan kasus itu ya. Nah, gelar perkara yang dihadiri oleh beberapa penyidik ya, itu bahwa kesimpulannya setelah kita lakukan gelar perkara bahwa saksi Habib Rizik kita naikkan sebagai menjadi tersangka. Itu semua berdasarkan daripada alat bukti ya, ada keterangan transaksi, keterangan saksi ahli, dan dari hasil lapor gitu, dan dari berupa HP, berupa chatting ya, hasil percakapan itu dari saksi ahli, kita layak ya untuk meningkatkan status tersebut. Demikian baik. Oke, berarti siang tadi bahwa sudah ditetapkan Rizik Syihab juga sebagai tersangka ya, demikian ya Pak Argo? Ya betul, ya betul. Ya, dalam hal ini pasal apa yang akan dikenakan atau yang akan menjerat Rizik Syihab? Ya tentunya kan sudah kita sampaikan bahwa ada di Undang-Undang Pornografi ada pasal 4 ya, kemudian pasal 6 dan pasal 8, yang semuanya ini dan pasal 9 ya. Di Undang-Undang Pornografi ini akan kita persakakan di dalam kasus ini ya. Nanti sesuai dengan unsur-unsur yang sudah kita dapatkan ya dari serangkaian daripada tindak pidana yang sudah terjadi. Demikian baik. Ya, Pak Argo, ini terkait dengan yang bersangkutan saat ini masih dalam tidak ada di ataupun masih dalam pencarian. Nah, ini bagaimana upaya dari pihak polisian? Kita besok akan melaksanakan rapat ya, rapat dengan Direktur Mabes Polri ya, di Binter itu. Nanti kita akan membuat rencana lanjut seperti apa. Ya, besok kita akan membuat surat perintah penangkapan. Dengan kita cek ke imigrasi, kapan berangkatnya, ya, kapan habis visanya, gitu. Dan nanti setelah itu baru penyidik pun juga bisa nanti akan memberikan DPO, ya, DPO. Tapi kita nanti baru koordinasi dengan Bunter dan Interpol, gitu Mbak itu. Ya, berarti sejauh ini nanti akan ada upaya-upaya yang akan dilakukan polisi seperti itu, Pak Argo? Ada ya. Nanti kita koordinasi dulu dengan Mabes Polri, dengan Bunter ya. Di Bunter nanti kita koordinasi. Kita kira seperti apa langkah akan yang kita lakukan sebagai penyidik Polda Metro Jaya. Baik, upaya yang akan paling terdekat yang saat ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat bahwa saat ini terkait dengan berkas hasil dari Firza Husein pun sudah diberikan ataupun sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini apa upaya-upaya lainnya yang akan dilakukan? Ya, kita tunggu nanti bagaimana koreksi daripada penilaian Kejaksaan Tinggi berkaitan kasusnya dari tersangka Firza Husein kita dilimpahkan. Kita tunggu saja bagaimana. Kemudian juga kita nanti berupaya bagaimana kita bisa mendapatkan informasi atau keterangan saksi yang sudah kita naikkan menjadi tersangka Pak Rizik Syihab itu baik. Demikian. Apakah akan tadi terkait dengan Rizik saat ini masih ada di luar, apakah mungkin akan dijemput paksa seperti itu karena nampaknya ini tentunya akan menghambat terkait dengan penyidikan? Tadi di depan sudah saya sampaikan, kita akan rapatkan dulu rencana tindak lanjut penyidik seperti apa. Nanti tentunya kita nanti akan rapat dengan beberapa terkait seperti Mabes Polri, di Bunter dan di situ. Nah, nanti baru kita akan bisa menentukan langkah lebih lanjut demikian baik. Pak Argo, ini tadi Anda mengatakan terkait dengan bukti-bukti, ada juga chat dan juga beberapa percakapan lainnya. Adakah mungkin bukti lainnya yang bisa yang akan dicari lagi oleh pihak kepolisian terkait kasus ini? Nanti kita cek di pengadilan, Mbak. Nanti bukti-bukti yang lain yang ada nanti kita buka di pengadilan biar bisa terfokus, biar tahu kira-kira seperti apa sih ini. Ya, semuanya sudah kita buka semua dan kita sampaikan ya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Kasus yang membuat nama Rizik Syihab dipanggil polisi kali ini adalah kasus chat berkonten pornografi yang diduga antara Rizik dengan Firza Husein. Dalam percakapan WhatsApp yang beredar akhir Januari lalu, sosok yang diduga Rizik dan Firza berkomunikasi dengan konten teks dan foto berunsur pornografi. Percakapan tersebut diduga terjadi pada Agustus 2016.
Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan isi percakapan WhatsApp yang disebut-sebut sebagai Rizik Syihab dengan perempuan diduga Firza Husein. Isi percakapan itu sendiri berisi rayuan dan beberapa gambar perempuan tanpa busana. Sejumlah situs dan beberapa akun media sosial nampak ikut menyebarkan percakapan tersebut. FPI membantah adanya percakapan yang dimaksud. Menurut juru bicara FPI, Slamet Ma'arif, kabar tersebut hanya fitnah terhadap organisasinya. Firza diketahui sebagai salah satu tersangka makar yang sempat ditangkap pada 2 Desember 2016 lalu. Ia ditangkap di lokasi berbeda bersama 7 tersangka makar lain seperti Sri Bintang Pamungkas dan Ratna Sarumpait. Menurut polisi, ada aliran dana dari Firza Husein yang diduga digunakan untuk kegiatan makar. Keterangan itu disebut didapat dari tersangka makar lain, yaitu Ahmad Dhani. Sampai saat ini, Firza Husein tercatat sebagai Ketua Yayasan Sahabat Cendana. Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penyebaran konten pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Ormas Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, bersama seorang wanita, Firza Husein. Polisi juga masih mencari tahu pengunggah konten tersebut yang menjadi viral di media sosial. Langkah itu diambil kepolisian setelah dilakukan patroli cyber dan menemukan konten percakapan tersebut. Beberapa saksi ahli akan dipanggil untuk mendalami kasus ini. Kepolisian juga sudah mengidentifikasi beberapa akun media sosial yang menyebarkan konten tersebut. Tim Liputan, Berita 1. Wakil Presiden Yusuf Kala membantah secara tegas berita yang menuliskan dirinya menyatakan Rizik Syihab mengalami kriminalisasi. Menurutnya berita bohong atau hoax kian membahayakan dan perlu disikapi secara bijak. Yusuf Kala mengatakan berita bohong atau hoax kerap mengarah kepadanya dengan berbagai isu. Isu yang kini beredar adalah pernyataan JK terkait Rizik Syihab yang mengalami kriminalisasi. Kala membantah secara tegas dan menyatakan tidak pernah berkomentar seperti yang diberitakan. Menanggapi Rizik Syihab yang mangkir 3 kali dari panggilan kepolisian, Wakil Presiden menyatakan setiap orang harus taat terhadap hukum di Indonesia, termasuk Rizik Syihab. Beberapa menteri itu baik-baik saja, kecuali Pak Ses. Mengatakan saya wawancara di Halim waktu Presiden mengatakan bahwa soal Habib Rizik. Saya sama sekali tidak pernah bicara tentang itu, coba. Dibikin lagi seakan-akan betul wawancara. Tidak pernah saya bicara tentang hal itu. Tentu